semua yang ganteng cantik yang ada di rumah, apa kabarnya? Pasti dahsyat luar biasa karena Tuhan Yesus. Oma kangen sekali sama kalian. Dan Oma tidak sendirian. Ada siapa di belakang Oma? Halo. Siapa lagi? Halo. Siapa lagi? Ada lagi? Oke. Semuanya sama-sama katakan Shalom. Puji Tuhan. Saya akan memperkenalkan teman-teman lebih jauh lagi. Siapa mereka? Shalom teman-teman yang ada di rumah. Nama saya Givia. Saya dari suku Tiongkok. Saya kelas 5 dan berumur 10 tahun. Halo teman-teman di rumah. Nama saya Nediva. Umur saya 8 tahun. Saya kelas 2 SD dan saya dari suku Toraja. Nama saya Nova. Saya dari suku Batak. Saya kelas 2 dan berumur 8 tahun. Halo, nama saya Cio. Saya dari suku Serui, kelas 1 SD. Umur saya 6 tahun. Dadah. Hai teman-teman di rumah. Saya Gabi. Saya dari suku Toraja. Saya kelas 2A. Umur saya 8 tahun. Hai teman-teman yang di rumah. Nama saya Putri. Saya kelas 2A. Umur saya 7 tahun. Saya namanya Joseph. Saya dari suku Batak. Saya kelas 2B. Kita tadi sudah diberkati dengan Nediva nyanyi, Cio dan teman-teman semua ya. Lagunya apa tadi? Yesus cinta anak-anak. Yesus cinta anak-anak di mana? Semuanya. Sedunia. Di dunia itu ada banyak suku ya. Ada bangsa-bangsa. Ada bangsa Indonesia. Di Indonesia ada banyak sukunya. Nediva tadi dari Toraja. Mama dari Toraja toh? Iya. Kalau papa? Dari Batak. Dari Batak. Kalau Cio, mama dari Serui. Oh, di Manokwari. Iya. Kalau papa dari mana? Bapak Jayapura tapi orang Apa ya? Pak Ihsan Sampur itu orang apa sebetulnya? Belum tanya, nanti pulang tanya papa ya. Kalau Joseph, papa sama mama orang apa? Dari suku apa? Suku Batak. Puji Tuhan ya. Tapi semua suku yang ada di Indonesia, semua bangsa yang ada di Indonesia dan yang ada di dunia disayang Tuhan Yesus. Yang penting percaya sama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ada ayat hafalan dari Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7. Yuk kita baca sama-sama yuk ayatnya, isi ayatnya. Lihat di sini 1 2 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Semua yang di rumah dengar? Yang di rumah, ayo ikut sama-sama dengan yang ada di pastori lagi bertamu dengan Oma. Ayo, 1 2 3. Takut akan Tuhan
adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Siapa yang mau jadi orang bodoh? Ada nggak? Tidak. Kita semua mau jadi orang yang berhikmat. Artinya orang berhikmat itu orang yang cerdas, orang yang pintar, yang berpikir yang baik-baik. Tapi orang bodoh tidak mau dinasehati, tidak terima didikan, ya. Nah, ngomong-ngomong soal didikan nih, ya, kita kan sekarang lagi pakai masker karena ada apa nih? Corona. Ada corona, ya. Selama corona kamu ke sekolah nggak? Enggak. Jadi belajarnya dari mana? Dari rumah. Dari rumah. Kalau belajar di rumah tetap pakai seragam? Tetap. Karena untuk laporan ke sekolah kan? Iya. Terus apa sih yang paling susah waktu belajar di rumah tuh yang nggak menyenangkan? Apa buat Nedifa? Yang nggak menyenangkan itu bagian kita saat belajar itu kan semua teman-teman semua ribut. Bukan teman-teman kan di rumah. Maksudnya teman-teman yang di sekolah online kan semua Oh, pada iya. menjelaskan, jadi bikin aduh nggak enak gitu rasanya. Hmm. Bikin kesel. Jadi Bu Guru menjelaskan nggak jelas. Oke, satu kelas temannya Nedifa ada berapa orang? 23, banyak ya. Jadi kalau semua aktif kayak ayam di belakang kita, gitu, kita ngomong dia juga ngomong, yuk gitu kan. Kalau untuk pelajaran yang paling menyenangkan, walaupun belajarnya lewat apa? HP atau laptop. Wah, kalau laptop punya siapa? Papa? Enggak. Mama punya. Oke. Yang paling Cio suka pelajaran apa? Pelajaran matematika dengan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris fungsinya untuk kita kayak jalan-jalan kita harus pakai bahasa apapun, bahasa Inggris, Cina, Jepang apa. Oh, luar biasa. Padahal Oma aja nggak tahu bahasa Inggris. Kalau selamat pagi bahasa Inggrisnya apa tuh? Good morning. Good morning. Kasih bilang teman yang di rumah. Good morning. Itu selamat pagi. Kalau Rabu Gembira itu kan sore ya. Iya. Nah, jadi selamat sore apa tuh? Good afternoon. Coba kasih semuanya bilang. Semua. Good afternoon. Oke, luar biasa. Juga gini, apa ini bisa juga kayak itu tuh kayak kita mau kenalan gitu. What's your name? Coba. Misalnya ketemu nih, Ya. belum kenal ya. Ya. Lagi di jalan-jalan di mana ya? Di Inggris. Di Inggris. Kita semua ke Inggris, ya. Lalu di airport kita ketemu sama ini, ya. Ceritanya orang asing nih, Oma belum kenal, ya. Terus mau kenalan bilangnya gimana? What's your name? Itu artinya Artinya nama kamu siapa? my name is Elizabeth, betul tidak? Ya betul. Tepuk tangan, luar biasa. Hari ini ternyata anak sekolah minggunya hebat, luar biasa, ya. Kalau Yosef waktu belajar di rumah, yang temani belajar siapa? Mama. Kalau mama misalnya kerja, yang temani siapa? Tante. Jadi boleh nggak kalau pas jam belajar kita karena di rumah nih ya, saya malas, saya mau di tempat tidur aja belajar, pegang HP sambil tidur, boleh kah tidak? Tidak. Tidak, karena tetap itu di jam belajar, ya. Nah, dan tadi firman Tuhan bilang apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Hanya orang bodoh yang tidak menerima didikan. Jadi kalau di rumah tidak mau belajar online, udah sini di tempat tidur saja, sambil makan saja.
itu adalah anak yang bodoh, yang tidak terima didikan. Anak sekolah minggu Sola Gracia semua adalah anak-anak yang hebat, ya, anak-anak yang berpengetahuan. Sekolahnya naik terus, nggak boleh tidak naik kelas, walaupun belajar di rumah, belajar online, ya. Yuk, sekarang ada pelajaran lain lagi yang Oma mau bagikan. Mau belajar yang lain nggak? Belajar bagaimana sopan santun waktu bertamu, waktu makan di rumahnya orang. Misalnya diajak mama, papa, lalu yang punya rumah om, bapak tua, atau tante gitu ya. Mereka menyiapkan makanan. Kita mau belajar cara makan yang baik, ya. Yuk semuanya kita mau belajar. Teman-teman sekolah minggu yang di rumah, mari kita belajar bahasa Inggris yuk. Hi, what's your name? My name is Nedifa. What's your name? My name is Gracio. Nice to meet you. Bye-bye. Bye-bye. Baik, tadi kita sudah belajar firman Tuhan, kita belajar lihat Nedifa dengan Cio belajar bahasa Inggris sedikit ya. Dan sekarang kita belajar bagaimana sopan santun waktu kita bertamu di rumah orang ya. Waktu yang punya rumah menyiapkan ada puding seperti ini. Keva, silakan Keva. Nah, waktu diterima bilang apa sayang? Terima kasih. Nah, begitu ya. Kalau yang punya rumah kasih juga ini untuk meme bilang apa? Terima kasih. Terus kalau yang punya rumah bilang silakan makan. Jadi udah bisa dimakan belum? Sudah. Bisa. Nah kalau misalnya dapat makanannya tidak di piring, ya seperti ini. Ayo diambil mau kue yang mana? Oke. Putri mau yang mana? Iya. Nah ini kan kuenya nggak ada piringnya ya. Jadi bagaimana kita yang pakai piring boleh, pakai garpu boleh. Nah plastiknya tidak boleh dibuka semua. Terus kuenya gini. Ini tidak baik. Paham? Nah, jadi kalau ada plastiknya harus didorong, dipegang baru dimakan. Coba Putri buka. Bisa nggak tuh buka kue itu? Siapa namanya? Terus kalau tangannya kotor bertamu ke rumah orang, nggak boleh lap-lap di baju. Ambil tisu. Ini sopan santun. Bisa nggak? Ya. Jadi gini. Kalau ada kue yang pakai plastik, nah jangan langsung ditelanjangin kuenya, dikeluarkan dari plastik. Iya, pinter ya. Jadi sekarang ayo kita makan dulu. Makan dulu sedikit. Enak kan? Kefas makannya harus gini Kefas. Pemadam. Ini kan lebar nih Kefas. Nah, dipotong dulu, baru ditusuk. Aduh, belum. Nah, begitu. Pokoknya kalau misalnya, ya kena tangan saya atau meses-mesesnya lah, nanti udah habis gitu takut berantakan ya. Ambil apa? Ambil tisu, dilap supaya tetap bersih. Karena kita lagi bertamu di rumahnya orang. Tapi di rumah sendiri juga kita harus makan tetap apa? Tetap bersih ya. Nah, kira-kira begitu. Ya, sekarang berikutnya. Kamu sambil makan nggak apa-apa. Misalnya, yang punya rumah di saat Natalan nanti, dia tidak siapkan gelas. Dia cuma siapkan kaleng Fanta di dalam kaleng, Sprite, apalagi pokoknya minuman-minuman kaleng gitu ya. Boleh nggak kita langsung minum? Boleh. Boleh, tapi harus dilap dulu. Nah, dilapnya seperti apa? Bagian atasnya dilap bersih. Nah, sebelum kita minum. Kenapa, Kepas? Kenapa harus dilap bersih?
supaya debu-debunya hilang. Nah, debu-debunya hilang. Atau ini di gudang, di toko misalnya toh, dia dilewatin apa? Tikus, cicak, apalagi? Terus Kecoa. Nah, kan nggak kelihatan kan yang kotoran-kotoran tadi, bakteri kan. Jadi makanya harus dilap dulu baru dibuka. Bukanya keras. Nah, kalau ternyata yang punya rumah siapkan gelas begini, ya. Kita boleh minum langsung dari kaleng? Tidak boleh. Tidak boleh. Oke, jadi kita tuang dulu, nggak usah semua, sedikit dulu. Nah, baru kalau tuan rumah bilang, ayo diminum, baru Minum. coba. Yang ini langsung dari kaleng, yang ini di gelas. Iya. Nanti kalau Natalan datang ke rumah orang yang sopan, sehingga waktu kamu pulang, ya, yang punya rumah bilang, ih, anak sekolah minggu GBI Sola Gracia sopan semuanya. Bukan nanti pas Natalan bawa tas kantong kresek, semua kaleng yang ada dikumpul, dimasukin ke kantong kresek. Itu namanya anak tidak sopan. Atau apa? Anak kaleng, ya, tukang ngumpulin minuman kaleng. Kira-kira begitu, ya, buat kamu nanti saat bertamu di hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Oke, tadi kita sudah belajar bagaimana kalau bertamu di rumah orang pada saat Natal. Lalu sekarang kita juga mau belajar kalau kita bertamu nanti waktu Natal, atau bertamu ke rumah om, tante, saudaranya mama, saudara papa, temannya mama. Lalu mereka menyiapkan makanan. Disiapkan seperti ini, sudah ada nasi, ada telur, lalu ada lauk yang lain juga, ya. Nah, kita mau belajar sopan santun di meja makan, ya. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu buat makanan ini. Nanti Nedipa mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore ini. Sekarang kami mau makan bersama. Terima kasih Tuhan karena Umat Gembala sudah undang kita untuk makan bersama di sore ini. Tuhan berkati teman-teman yang di rumah, berkati juga teman-teman yang lagi sakit atau tidak bisa mengikuti sekolah minggu. Tuhan berkati mereka dan juga sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau makan bersama di sore ini. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kan nih kita mau makan, ya. Ceritanya nih sudah ada apa nih Nedipa? Ada nasinya, ada telurnya. Nasinya kebanyakan nggak? Pas. Cio? Pas. Kalau makan tangannya nggak boleh di kepala, kita mau makan, ya. Nah, terus ini ada sayur, ya. Mungkin kamu nggak doyan nih sayurnya kan, tapi di rumah orang tidak boleh. Nggak mau, saya nggak doyan, itu nggak enak. Boleh nggak ngomong begitu? Nggak boleh. Kamu lihat aja dari sayur ini nih, yang kamu nggak suka yang mana, yang kamu suka mana. Ini kan sayurnya ada wortelnya, ada apanya lagi? Udang. Nah, ada baksonya, ayamnya, jamur. Nah, jadi walaupun kamu mungkin keseluruhan di piring ini, sayur ini kamu kurang suka gitu kan. Tapi yang Nedipa suka apa misalnya? Waktu yang punya rumah nih kayak Oma Gembala, ayo Nedipa ambil. Jangan bilang, enggak, saya nggak doyan sayur itu. Oh iya Oma, terima kasih. Terus pilih yang suka, pindahkan ke piring kamu. Itu jadi yang punya rumah tidak tersinggung. Karena yang punya rumah sudah pergi ke pasar, sudah masak, tahu-tahu kamu bilang di rumah temannya mama gitu ya, sayur itu saya tidak suka. Nah, itu tidak boleh diucapkan. Jadi terima kasih tante, terima kasih oma. Lalu ambil dari yang ada yang kamu suka. Coba yang mana yang kamu suka misalnya?
Jadi kan tetap dimakan kan. Jadi yang punya rumah senang. Lalu yang punya rumah akan, oh Nediva senangnya wortel ya. Ya. Nah gitu. Terus Cio juga. Ya. Cio mau yang mana? Sukanya apa? Wortel dan kentang. Oh iya, wortel, bakso, jamur suka? Enggak. Mana bakso? Ini bakso ikan. Bakso ikan. Bakso dibikin dari ikan, makanya warnanya putih. Udang? Sukanya udang goreng. Oh, sukanya udang goreng, udang sayur enggak? Sudah? Wortelnya Oma tambah sedikit lagi. Kuah sayurnya juga supaya ada rasanya. Oke, gitu ya. Yuk, silakan makan. Pakai kuah sedikit ya. Tambah sedikit wortel. Oke, silakan dimakan. Nah, kalau disiapin ada garpu sama sendok, ya. Garpunya dipakai kalau untuk apa misalnya? Untuk cabut wortelnya, untuk pegang, potong seperti itu. Oke. Terus ada juga ya sambil makan. Ada juga orang menyiapkan makanan tapi tidak ada sendoknya Nediva. Dikasihnya sumpit misalnya. Nah, karena yang dimakan apa? Mie goreng misalnya gitu kan. Makanan-makanan dari suku Tionghoa. Oma juga lagi belajar, nggak bisa pegang. Tapi bapakku tahu. Tahu? Bisa. Wah, Tapi boleh nggak begini? Tapi nggak bisa nantinya jatuh. Oh, nggak bisa. Jadi gimana? Begini? Jadi kayak gini. Masukin di cap. Aduh, jatuh lagi. Coba. Gini. Aku juga bisa pakai sumpit. Sumpitnya cuma satu. Nah, Gantian. Ini terus di. ambil baru dimakan. Oh, begitu. Tepuk tangan yang di rumah. Oma juga nggak bisa. Nah, itu aja. Aja ya. Oke, yuk kita makan ya. Mari yang di rumah. Ayo Cio, Nediva, kita makan. Ternyata enak ya. Sekarang sambil makan nih, Oma kasih tahu lagi. Misalnya ternyata udangnya enak, terus Nediva mau cari lagi udang di sini, ya. Boleh nggak pakai sendok yang di sini? Enggak, harus pakai sendok yang di mangkoknya, ya. Kita jangan lupa kayak Oma nih, udah pakai sumpit ke mulutnya Oma gini, boleh nggak sekarang ditusuk di sini? Tidak boleh. Karena nanti ludah-ludah yang ada di sendok dengan disumpit nanti kena ke makanannya orang lain juga ambil, nanti orang kena, kita punya bakteri atau kita lagi sakit. Betul. Memang. Jadi di meja makan itu harus ada sopan santun di meja makan, ya. Kuahnya. Jadi boleh kalau misalnya mau tambah, tante, boleh tambah nggak tante? Aduknya harus pakai sendoknya sendiri, kalau di piring sendiri. Begitu. Oke, begitu ya kira-kira. Selamat makan sore, Tuhan memberkati. Oke, kita sekarang sudah ada di penghujung Rabu Gembira dan segera kita akan berpisah. Teman-teman akan pulang lagi ke rumah. Tetap jadi anak yang luar biasa, yang sehat ya, yang ikuti pelajaran dengan baik, yang cinta akan didikan, yang cinta akan pengetahuan, dan anak-anak yang hebat, yang luar biasa ini pada akhirnya nanti pasti jadi juara. Ayo kita mau berikan salam Sekolah Minggu Sola Gracia, generasi yang cinta Tuhan dan berprestasi. dan
yang ada di rumah, Oma juga ingin memberi hadiah untuk kalian yang bisa menjawab pertanyaan Oma. Yang pertama, tadi Nediva kelas berapa dan dari suku apa? Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ayat hafalan kita tadi dari mana? Bunyinya seperti ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itu terdapat di mana? Ya, dijawab pertanyaannya, lalu dihafal ayatnya, syuting minta mama atau papa, kirim ke grup sekolah minggu. Hadiah dari Oma menanti buat kalian yang bisa menjawab dengan benar. Tuhan Yesus memberkati.